teman-teman, kami dari SDKIP Bina Insan Mandiri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Irsalina Izazi dan rekan-rekan saya. Saya Sinta Dewanti. Saya Kristina Dayanti. Dan saya Lucky Borleli. Saat ini kami berada di SMP Ma'arif NU Miftahul Ulum, Kalangan Karangandong, Driorejo, Gresik. Kami akan melakukan analisis pragmatik dalam pertunjukan pentas seni drama yang berjudul Putri Mandalika yang dibawakan oleh siswa-siswi SMP Ma'arif NU Miftahul Ulum. Sebelumnya kami mendapat informasi tentang seni dan drama ini dari teman kami Irsalina Izazi yang kebetulan dia sudah mengajar di sini. Oke, langsung saja teman-teman. Kalian pernah nggak nonton pementasan drama di mana dialog karakternya mempunyai maksud yang tersembunyi? Nah, pada kesempatan ini kami akan membedah seni peran tersebut dari sisi pragmatik. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu pragmatik, saya akan jelaskannya. Pragmatik itu adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang makna dalam konteks. Ikuti terus keseruan kami ya. Oke teman-teman, sebelum kami menganalisis drama dari sisi pragmatik, saya akan menjelaskan secara singkat terhadap gambaran umum tentang drama musikal. Drama musikal yang berjudul dengan drama Putri Mandalika. Drama musikal ini mengangkat legenda rakyat suku Sasak dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bercerita tentang Putri Mandalika, putri raja yang sangat cantik dan elok, yang dihormati ketika banyak pangeran dari berbagai negeri datang melamar dan memicu persaingan yang bisa berujung pada perang. Putri Mandalika memilih mengorbankan dirinya dengan terjun ke laut agar negerinya tetap damai. Konon, ia menjelma menjadi hewan laut bernama Nyale, yang hingga kini diperingati dalam tradisi bau nyale. Pementasannya memadukan akting, nyanyian, musik tradisional, serta tarian khas Lombok. Pertunjukan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan pesan tentang pengorbanan, kebijaksanaan, dan rasa cinta yang besar terhadap tanah air serta rakyat. Oke, jadi dalam analisis ini kami hanya fokus pada beberapa poin penting, yaitu tindak tutur, implikator, maksim relevansi, konteks, serta kesopanan bahasa. Tindak tutur, perintah, ancaman, atau janji. Misalnya raja memerintahkan Putri Mandalika untuk segera menikah, serta ancaman dari para pangeran seperti "Aku hancurkan kerajaan ini". Ini menunjukkan bahwa bahasa digunakan untuk mempengaruhi dan menekan lawan bicara. Yang berikut adalah implikator. Kami menemukan implikator di sini pada dialog Putri Mandalika, yaitu dia mengatakan kalau dirinya tidak untuk salah seorang pangeran, tetapi untuk semua warga suku Sasak. Yaitu, saya tidak akan menjadi milik siapa-siapa, tapi akan menjadi milik kalian semua. Di sini, sesuai dengan yang sudah kita tahu apa itu implikator. Nah, implikator itu adalah makna tersirat yang ingin disampaikan oleh penutur. Dari dialog Putri Mandalika ini, kita sudah bisa mengambil kesimpulan kalau Putri Mandalika itu mempunyai pesan tersembunyi dalam dialognya. Karena secara tersurat, tidak mungkin satu tubuh manusia bisa dibagi-bagi untuk banyak orang. Nah, berikut di sini maksim relevansi. Jadi, maksim relevansi itu mitra tutur tidak menyimpang dari konteks atau topik yang dibahas. Tetapi di sini Putri Mandalika berkata bahwa laut di belakang hamba ini sangat luas. Sekoci yang kecil tidak akan karam. Ketika Putri Mandalika ditanya siapa calon suaminya, ia tidak sengaja menyebut nama pangeran, melainkan menggunakan metafora laut Sekoci. Ia melakukan ini secara sengaja untuk menyampaikan analogi bahwa dirinya tidak akan mampu menampung ambisi semua pangeran tanpa hancur. Lalu, untuk analisis konteks sosial dan kesantunan bahasa. Penggunaan bahasa dalam drama ini sangat dipengaruhi konteks sosial, seperti cara berbicara kepada raja,
putri dan sesama pangeran. Terlihat adanya perbedaan kesantunan dari bahasa hormat pelayan hingga bahasa kasar saat konflik antar pangeran. Di pantai selatan Pulau Lombok terdapat sebuah kerajaan yang bernama Tunjung Pitung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Tunjang Beru dengan permaisuri yang bernama Dewi Seranti. Mempunyai seorang putri yang sangat amat elok porosnya serta sangat anggun dan jelita yang bernama Putri Mandalika. Di samping anggun dan cantik dan bijaksana, ia terkenal ramah dan sopan. Semua orang tahu tentang keindahan dan kebaikan Putri Mandalika, bahkan orang-orang di kerajaan lain di sekitar pulau. Inilah kita sambut para pemain drama musikal Putri Mandalika dari siswa-siswi kelas 7 dan 8 SMP Ma'arif NU Miftahul Ulum. Dani sebagai Raja Tanjung Beru. Caca sebagai permaisuri Dewi Seranti. Ibu Caca. Didi sebagai Putri Mandalika. Risa Aisyah Syakira sebagai Dayang-Dayang. Anissa sebagai pelayan. Keklan sebagai Pangeran Batu. Alvin sebagai Pangeran Mali. Marcel sebagai Pangeran Pane. Dan Farel sebagai Pangeran Daha. Selamat datang para pangeran-pangeran. Keluar. Agak keluar. Wahai putriku Mandalika, sekarang sudah semakin dewasa. Apakah kau tidak ingin menikah dan memberikan keturunan untuk kerajaan kita? Iya putriku, jika kau tidak menikah, lalu siapa yang menguruskan kerajaan kita? Iya ayahanda, bunda, akan putri pikirkan terlebih dahulu. Salam hormat Baginda Raja. Saya datang membawa kabar bahwa para pangeran yang ingin melamar sang putri telah tiba di halaman kerajaan. Namun, sudah ada tamu di pendopo yang ingin menemui Baginda Raja. Mandalika, sekarang para pangeran dari berbagai negeri
terhormat Tuan Putri Mandalika, saya ingin menyampaikan bahwa para pangeran yang ingin melamar Tuan Putri sudah tiba di istana kerajaan. Persilahkan mereka untuk masuk kembali. Baiklah Tuan Putri. Hai Putri, aku adalah Pangeran Gantu dari Kerajaan Liku. Aku datang ke sini ingin melamarmu, Tuan Putri. Kerajaanku sangat luas dan memiliki kekuatan militer yang kuat. Dan engkau harus menjadi permaisuriku. Tidak bisa. Kau aku terlahir dari kerajaan terkaya. Namaku Mali. Ya, Mali Allah. Aku terlahir dalam kerajaan yang memiliki kekayaan tiada batasnya. Kau akan jadi anak jinanku. Buat apa bergaya dengan bertuan berlimpah apabila diri sendiri tidak memiliki kelampanan yang elok seperti itu? Akulah pangeran Mane dari kerajaan Johor. Tampananku sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketampananku. Dia akan sangat tuntuk apabila menegakkan garis sendiri. Percuma kalian berbangga diri. Kerajaan kalian tidak ada apa-apanya dengan kerajaanku. Akulah sang Daha, pangeran terhormat dari kerajaan Kuta. Kerajaanku adalah kerajaan paling besar dan paling dihormati di seluruh negeri. Sekali kutendang, habis kalian. Jangan berani-berani kalian bersaing denganku atau menghancurkan kerajaan kalian. Sudah. Daripada kita berdebat, bagaimana kalau kita adu rayuan saja untuk mendapatkan hati Tuan Putri? Oke, aku duluan. Tuan Putri, tahu tidak saat apa yang paling Kakanda tunggu-tunggu? Adinda tidak tahu Kakanda, saat apa itu? Tidak bisa. Kau harus jadi milikku, Tuan Putri. Adinda punya satu pertanyaan. Adinda tahu tidak, bila apa yang Kakanda inginkan saat ini? Bila kita tidak bertemu, Tidak seperti itu, Adinda. Bila yang Kakanda inginkan saat ini adalah diam kau. Memang kau itu lebih pantas untuk berpisah dengan Mandalika. Karena agar
yang pantas untuk mendapatkan Tuan Putri. Hanyalah diriku yang pantas untukmu Tuan Putri. Karena jadi teman hidupku. Kau satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah hidupmu hidup denganku? Katakan yes I do. Jadi teman hidupku. Katakan yes I do. Hiduplah denganku. Jadi teman hidupku. Cukup, diam kalian. Terima kasih para pangeran. Tetapi berikan aku waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Tunggu sebentar Tuan Putri. Berikan kami jawabanmu. Pilihlah aku. Kalau tidak, kuhancurkan kerajaan ini. Sebelum kau hancurkan kerajaan ini, akan kuhancurkan kerajaanmu terlebih dahulu, Datu. Dilema, rasanya percuma. Apakah semuanya sia-sia, atau tetap ku tempuh saja? Kesana kesini semuanya tanda tanya. Pilihanku akankah jadinya berbahaya? Mungkin waktu akan menentukan jawabannya. Sampai berhasil jua, jatuh bangun bagiku itu sudah biasa. Tapi kali ini ku jadi gundah gulana. Mungkin waktu akan menentukan jawabannya. Sampai berakhir jua. Tidak! ada apa ini? Putriku, ada apa ini? Ibunda, Putri bingung. Putriku, ayah tidak akan memutuskan pangeran mana yang ayah terima. Ibu dan ayah akan merestui siapapun pangeran yang kau pilih. Jadi, siapakah pangeran yang kau pilih, putriku? Wahai ayahanda, ibunda, serta semua para pangeran, maafkan aku. Kuharap kalian bisa menjadi pemimpin yang bijak tanpa harus menaklukkan satu sama lainnya. Aku akan menerima semua lamaran kalian, tetapi tidak ada satupun yang akan aku pilih. Maafkan aku, negeri Tunjung Bitung. Aku harus pergi meninggalkan kalian saat ini, karena aku bukan untuk satu pangeran semata. Aku adalah untuk kalian semua. Aku adalah untuk rakyatku dan untuk negeriku. Selamat tinggal, negeriku. Tak lama setelah itu, keluarlah cacing
Wow, luar biasa sekali ya dramanya. Analisis kita jadi lebih mudah karena pementasannya benar-benar bagus. Jika disuruh menilai, saya akan menilai dengan bintang 10 deh pokoknya. Dari apa yang sudah kita pelajari tentang pragmatik, kita bisa menyimpulkan ternyata kekuatan sebuah pementasan drama tidak hanya dari vokal yang lantang atau akting yang bagus, tapi dari bagaimana naskah memanfaat konteks setiap tokohnya. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk memahami makna tersembunyi. Setelah mempelajari pragmatik, kedepannya jangan hanya dengar apa yang dikatakan ya, tapi pahami maksudnya juga. Demikian analisis pragmatik yang dapat kami sampaikan dari drama Putri Mandalika. Terima kasih sudah setia menemani kami. Kami pamit, sampai jumpa di analisis seni berikutnya.